Buku adalah jendela dunia, juga jendela ilmu. Melalui buku, kita bisa mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan. Inilah tempat di Jawa Tengah, di mana berbagai macam buku dan sumber ilmu pengetahuan berada. Selamat datang di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Kami menyelenggarakan berbagai jenis layanan perpustakaan kepada seluruh masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berdiri sejak tahun 1951, berkomitmen untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dalam membantu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di Jawa Tengah. Koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sejumlah kurang lebih 160.000 judul, dan tersedia juga beberapa naskah kuno, koleksi braille maupun surat kabar cetakan lama. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk memberikan pelayanan literasi kepada masyarakat melalui layanan mandiri, manual maupun digital. Selengkapnya silahkan nikmati sajian video kami. Terima kasih. Salam literasi. Selamat datang di Gedung Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Gedung Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki 4 lantai. Lantai pertama terdiri dari front office, ruang belajar modern, ruang pembuatan kartu anggota, musola, ruang referensi, dan ruang koleksi braille untuk penyandang difabel. Lantai 2 terdiri dari ruang layanan dewasa, ruang layanan anak dan remaja, ruang koleksi berkala, ruang koleksi layanan terpadu perpustakaan sekolah, dan ruang layanan audio visual. Lantai 3 terdiri dari ruang deposit, ruang koleksi naskah kuno, ruang tata usaha, ruang rapat, ruang kepala bidang, ruang otomasi, ruang koleksi lokal konten Jawa Tengah, ruang akuisisi dan pengolahan, serta ruang pelestarian bahan perpustakaan. Sedangkan lantai 4 adalah ruang pertemuan yang digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas. Kami tunggu kunjungan Anda. Terima kasih. Untuk bisa mengakses ke perpustakaan, silakan mendaftar kartu anggota yang bisa dilakukan secara offline maupun online. Calon anggota yang hendak mendaftar secara offline bisa dilakukan dengan cara menunjukkan KTP kepada petugas pembuatan KTA. Selanjutnya, calon anggota dipersilakan untuk mengisi form keanggotaan yang telah disediakan. Selanjutnya, calon anggota melakukan proses foto untuk kartu anggota. Setelah sesi foto dilaksanakan, kemudian KTA akan diproses oleh petugas. Untuk selanjutnya dicetak dan bisa dibawa pulang oleh anggota baru. Untuk pendaftaran secara online, calon anggota bisa masuk ke akun Instagram @perpustakaanprofjateng dan masuk ke akun Linktree Perpustakaan. Kemudian silakan pilih menu KTA online. Langkah selanjutnya silakan isi formulir pendaftaran anggota. Untuk bisa meminjam koleksi di perpustakaan, calon anggota dapat datang langsung untuk melakukan foto diri dan cetak KTA. Di lantai 1, Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, kami ajak Anda ke ruang belajar modern. Di sini, anak-anak tidak hanya bisa belajar, tetapi juga bermain dan diperkenalkan kepada buku. Berinteraksi dengan petugas perpustakaan, mendengarkan cerita, mewarnai, bermain komputer, dan banyak lagi lainnya. Di sisi lain, kami ajak Anda ke ruang layanan khusus bagi penyandang disabilitas. Ruangan yang nyaman, yang menyediakan berbagai sumber literasi berupa buku-buku dengan huruf braille yang dapat diakses oleh perorangan maupun komunitas. Ruang referensi masih berada di lantai 1
Untuk mengakses ruangan ini, silakan mengisi buku tamu. Pengunjung dapat menggunakan komputer opak atau online public access katalog untuk memudahkan pencarian buku sesuai dengan yang diinginkan. Di ruang ini tersedia berbagai jenis koleksi, antara lain berupa kamus, ensiklopedia, directory, almanak, undang-undang, peta, globe, dan lain sebagainya. Koleksi yang ada di ruangan ini hanya bisa dibaca di tempat. Jika ingin mengkopi isi buku yang dibutuhkan, pengunjung bisa meninggalkan kartu identitas untuk diserahkan kepada petugas sebagai jaminan. Ruangan ini cukup luas dibagi menjadi ruang bawah dan ruang atas. Disediakan pula Wi-Fi gratis dengan kapasitas 100 Mbps, sehingga bermanfaat dalam membantu pengunjung untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan mereka. Di lantai 2 ada ruang layanan dewasa. Anda bisa ketahui peraturan dan tata tertib, jam buka, dan jam tutup. Silakan mengakses ruangan dengan berpakaian rapi, tidak membawa makanan, menjaga ketenangan. Bagi Anda yang sudah menjadi anggota perpustakaan, diperbolehkan untuk meminjam koleksi untuk dibawa pulang, maksimal 2 buku selama 2 minggu. Caranya dengan membawa buku yang akan dipinjam kepada petugas, kemudian petugas akan memproses peminjaman dan pengembalian buku. Di ruang ini juga tersedia komputer opak yang akan memudahkan penelusuran buku yang hendak dibaca. Buku yang dikehendaki bisa dibaca di ruangan ini atau dibawa pulang sesuai prosedur. Di ruang layanan dewasa ini, berbagai buku tersedia. Buku fiksi seperti novel, juga buku non-fiksi mulai dari filsafat, agama, ilmu sosial, ekonomi, bahasa, ilmu terapan seperti pertanian, seni dan olahraga, kesusastraan, hingga sejarah. Setelah selesai peminjaman, silakan ikuti proses pengembalian, dibantu oleh petugas. Pengunjung juga bisa memanfaatkan anjungan peminjaman mandiri tanpa melalui petugas peminjaman dengan cara men-scan kartu anggota pada alat yang tersedia. Seluruh koleksi buku ditata sesuai letak dan nomor kelas buku oleh pustakawan dan tenaga perpustakaan, guna memudahkan pencarian kembali. Inilah ruang layanan anak dan remaja. Di ruangan ini juga disediakan komputer peminjaman buku, seperti pada ruang koleksi dewasa. Pengunjung dapat memilih berbagai koleksi buku yang diinginkannya. Selain dibaca di tempat, pengunjung juga dapat memilih buku untuk dibawa pulang. Berbagai jenis buku untuk anak dan dewasa ada di sini. Untuk proses peminjaman atau pengembalian buku, silakan hubungi petugas. Di ruangan ini, sering petugas kami menyajikan storytelling, koleksi buku kepada anak-anak atau remaja. Koleksi kami tidak hanya berupa buku, tetapi juga berupa CD yang bisa dipinjam. Kami juga memberikan layanan bebas pustaka bagi mahasiswa yang ingin mengurus persyaratan wisuda. Masih di lantai 2, ada ruang layanan berkala. Jenis koleksi yang tersedia di layanan berkala ini berupa tabloid, surat kabar, buletin, dan majalah. Di sini juga disediakan komputer bagi pemustaka yang hendak melihat berita melalui media online. Ini adalah ruang audiovisual. Ruangan ini adalah media edukasi yang menarik dengan sajian berupa koleksi audio-video
yang menampilkan film atau video edukasi. Visual adalah ruangan yang memberikan layanan berupa pemutaran film edukasi kepada pengunjung yang datang. Biasanya adalah anak-anak yang rombongan datang ke sini ataupun rombongan anak remaja yang nanti akan kita putarkan film-film edukasi. Koleksi buku yang bisa dipinjam. Pencatatan peminjaman di layanan terpadu. Antusias siswa-siswi menyambut LTPS ke sekolah mereka. LTPS atau Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah. Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memberikan layanan pinjam sebanyak 150 buku yang setiap bulan akan diganti dengan yang lain. Juga memberikan pelayanan pembinaan pengelolaan perpustakaan. Pusling atau perpustakaan keliling. Di lantai 3 ada ruangan deposit. Seksi deposit bertugas untuk menghimpun buku dari penerbit-penerbit yang ada di Jawa Tengah sesuai dengan Undang-Undang SSKCKR nomor 13 tahun 2018. Selain pelestarian karya cetak dan karya rekam dengan transliterasi dan alih media dari fisik ke bentuk digital. Seksi deposit juga melakukan pelestarian bahan pustaka dengan penyelenggaraan alih huruf, alih bahasa, naskah kuno, dan alih media yang hasilnya dimasukkan ke website Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai bukti penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan yang sangat tinggi nilai informasinya bagi Provinsi Jawa Tengah. Ruang koleksi langka dan lokal konten Jawa Tengah. Ruangan ini adalah layanan koleksi langka. Koleksi langka itu terdiri dari koleksi naskah kuno, koleksi buku cetak lama, dan beberapa koleksi sejarah yang diterbitkan sebelum tahun 1990. Layanan Pujangga atau Pustaka Jawa Tengah menyediakan berbagai terbitan dan manuskrip kuno, baik tentang lokal Jawa Tengah maupun nasional. Perpustakaan perlu melakukan usaha preventif berupa restorasi bagi koleksi bahan pustaka yang mengalami kerusakan ringan maupun berat, agar lebih awet sehingga kandungan informasinya tetap terjaga dan bermanfaat bagi pengguna perpustakaan. Di ruang pelestarian inilah semua itu dilakukan, mulai dari penjilitan ulang buku, pembuatan cover baru, hingga kepada pembuatan portapel atau kotak buku untuk koleksi yang tidak memungkinkan untuk dijilid ulang. Di sini tempat untuk perbaikan buku ya. Yang diperbaiki itu macam-macam, ada koran, ada majalah, ada buku. Terdapat koleksi berupa koran dan majalah terbitan tahun lama, di antaranya koran terbitan tahun 1960-an. Ini adalah ruangan pengolahan. Selamat datang di ruang pengolahan akuisisi bahan perpustakaan. Ya, ini sebagai ruang kalau di perpustakaan adalah merupakan dapurnya. Inventarisasi, klasifikasi, labeling, input data ke komputer, penyajian online public access katalog atau OPAK, serta penataan koleksi rak. Berbagai layanan inovasi yang dilakukan oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah Ngopi Bareng Pujangga atau Ngobrol Pintar Bareng Perpustakaan Jawa Tengah. Dilakukan secara daring, berisi konsultasi dan informasi terkait perpustakaan dan literasi pada umumnya. Ngulik Bareng Pujangga atau Ngobrol untuk Literasi Kemasyarakatan bareng Perpustakaan Jawa Tengah. Dikemas dalam sebuah podcast, berisi tentang ngobrol seputar literasi kemasyarakatan, kemudahan mengakses Perpustakaan Jawa Tengah,
melalui aplikasi iJateng di Play Store atau melalui link jateng.moco.co.id. Library Learning Center. Melalui aplikasi ini, pemustaka atau pengguna perpustakaan dapat dengan mudah menemukan informasi tentang layanan apa saja yang terdapat dalam perpustakaan dan bagaimana cara mengaksesnya melalui gawai atau komputer masing-masing. Memanfaatkan taman di area perpustakaan untuk belajar dan sebagai ruang santai untuk membaca. Pojok Wi-Fi Literasi di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tidak hanya nyaman, tetapi juga memiliki fasilitas Wi-Fi yang cukup kencang. Aplikasi Pardi adalah portal informasi dinamis. Ini adalah aplikasi yang menyajikan data terkait serah simpan karya cetak dan karya rekam atau KCKR dari penerbit yang ada di Jawa Tengah. Inovasi berikutnya adalah Labumu atau usulan buku kamu. Punya daftar buku-buku bagus versi kamu? Silakan usulkan buku yang dibutuhkan melalui aplikasi ini. Kemudian ada Sibaku atau sistem berbagi buku. Mau donasi buku? Bisa. Donasi buku dari penerbit, perkantoran maupun masyarakat dan akan didonasikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melakukan kerjasama dengan sekolah dan universitas dengan memfasilitasi kegiatan magang di perpustakaan. Koleksi buku-buku kuno yang ada di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah antara lain Serat Munasiat Jati berisi ajaran tasawuf Jawa, Serat Cendaipun Riwayat Jati, Serat Hajat Jati Wasesa, Serat Centini yang merupakan ensiklopedi Jawa, Serat Wulang Dharma Wiyata berisi tentang seorang ayam kepada anak tentang kehidupan, dan masih banyak lagi. Ini adalah koleksi naskah kuno yang banyak dicari dan ada di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Buku-buku sejarah, terutama terkait dengan sejarah kabupaten atau kota dan tokoh. Buku-buku lokal konten kabupaten atau kota di Jawa Tengah terkait budaya, wisata, kuliner, dan lain sebagainya. Koleksi unggulan berupa buku Borobudur The Architectural Description yang berisi tentang bangunan atau arsitektur Candi Borobudur. Untuk membangun minat baca masyarakat, maka Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menambah layanan berupa Pojok Baca Digital atau POCADI. Layanan ini ditempatkan pada layanan umum seperti di kantor DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dan Samsat Semarang. Disediakan ribuan bahan bacaan baik tercetak maupun dalam format digital. Dengan membaca buku, kita mengenal dunia. Dengan menulis, kita dikenal dunia. Dengan literasi, kita genggam dunia. Ayo wujudkan masyarakat Jawa Tengah yang lebih cerdas bersama Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Mari berkunjung ke Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah di Jalan Sriwijaya nomor 29A Semarang. Bisa juga dengan mengakses perpustakaan digital kami melalui aplikasi iJateng. Terima kasih. Salam literasi.